Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mas Do Oracle. Hai guys, apa kabar? Teman-teman, kembali lagi ya di channelnya Mas Do Oracle. Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia selalu. Baik guys, kali ini Mas Do akan lanjut lagi reading kita ya. Mas Do akan bacakan untuk kalian semua, yaitu gimana keadaan dia setelah tidak bersama dirimu ya. Bagaimana keadaannya, gimana kabarnya, ya apa yang terjadi di hidupnya saat ini, ya. Kita akan bacakan dengan tarot, angel, and fairy, ya. Teman-teman yang baru bergabung, ya selamat datang, ya. Guys, ini energinya bisa maju mundur, bisa udah terjadi, bisa belum, ya. Bisa juga vice versa, bolak-balik, oke. Mungkin ada yang udah mengalami atau ada yang belum, ya. Ini untuk siapa Mas Do? Ini bisa untuk semua zodiak ya. Keadaan si dia saat tidak bersama kamu, sudah berpisah berarti ya. Kita akan lihat keadaannya gimana gitu loh. Ntar ya, saya shuffle dulu ya teman-teman. Langsung kita tarik aja ya. Oke. 2, 3, 4. Baik teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Guys, kalau kita lihat yang pertama keluar ya, ada gambaran Wheel of Fortune. Ya, keadaannya saat udah nggak bersama dirimu. Saat ini kalau kita lihat dia lagi hoki teman-teman. Ada Wheel of Fortune ya. Di sini kehidupan lagi memihak sama dia. Dewi Fortuna lagi memihak sama dia. Itulah terkadang guys, nggak bisa kita prediksi. Ya terkadang ada hidup orang jahat itu anteng-anteng aja, enak-enak aja ya kan. Ada hidup orang baik itu malah kok susah-susah ya, kok sulit gitu. Itulah kehidupan, kita nggak bisa prediksi. Kehidupan itu tidak memandang baik buruknya orang gitu ya. Jadi saat ini kalau kita lihat ya, si dia ini ya lagi ada Wheel of Fortune. Lagi ada keberuntungan yang menghampiri dia. Oke, ada keberuntungan, ini juga gambaran roda keberuntungan. Wheel of Fortune ini terjadi dia berputar teman-teman. Ya mungkin sebelumnya ya si orang ini dulunya sering mengalami hal buruk. Tapi untuk saat ini kalau kita lihat keadaan dia, pas sekali dia lagi nggak bersama kamu nih, udah berpisah gitu kan. Lagi ada keberuntungan nih. Ini yang pertama. Yang kedua, ada gambaran Four of Cup. Gambaran orang yang sudah menyerah teman-teman. Gambaran orang yang sudah pasrah. Ya di sini berarti kalau kita lihat di hubungan dia, di percintaannya saat ini si dia ini ya lagi dalam suatu fase dia menyerah sama pasangannya ya. Dia udah nggak kuat lagi sama pasangan yang saat ini. Si dia ini guys ya udah punya pasangan. Oke, hidupnya lagi beruntung, ada Wheel of Fortune. Setelah dia berpisah dari kamu ternyata dia udah punya pasangan lagi ya. Atau di sini bisa juga ya simpanannya, mungkin intinya dia udah dekat sama orang. Ya, di sini tapi dia udah nyerah nih. Nih, udah menyerah, kayak nggak kuat lagi, kayak udah mau lambaikan tangan gitu loh, mengibarkan bendera putih. Ya, berarti di sini di hubungannya lagi ada hal yang tidak baik yang terjadi. Ya, mungkin di sini yaitu karma juga bisa. Kalau dia dulu gemar selingkuh, dia akan dapat juga pasangan yang gemar selingkuh. Maka itu di sini dia kayak udah terdiam, udah nggak bisa ngapa-ngapain karena ini yang dia lakukan gitu loh. Ini pernah dia lakukan, jadi dia itu kayak ya udahlah, ini memang kayaknya takdir aku ya, ini karma untuk diriku gitu loh. Jadi dia nggak bisa buat banyak. Jadi dia kayak kalau saat ini kita lihat keadaannya ya, dia hanya bisa pasrah. Itu kartu yang kedua. Yang ketiga, ada gambaran Eight of Wands, 8 tongkat ya. Jadi sekali lagi, keadaan dia saat ini yang sudah berpisah dari kamu, dia lagi ada hoki. Hoki di sini ternyata di keuangannya, keuangannya lagi baik nih kalau kita lihat, kita akui ya keuangannya lagi baik. Yang kedua, dia juga udah di fase hubungan, yang mana dia udah nyerah tadi kan, udah ngalah lah, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi sama pasangannya yang ini ya. Itu pembalasan buat dia, ada hukum karma di sini teman-teman. Ini terjadi sangat cepat. Ini ada Egg of One. Awalnya mungkin dia tuh happy-happy aja. Awalnya dia bahagia aja sama pasangannya ini. Ternyata seiringnya jalan dia baru tersadar dia ini hanya dimanfaatkan atau hanya menjadi pelampiasan saja gitu loh. Ya, inilah pembalasan buat dia yang sering menyakiti hati orang gitu loh. Maka itu hati-hati teman-teman, hukum karma itu nyata ya. Hukum karma itu berlaku. Ya ini terjadi Egg of One ya, sangat cepat ya. Ini secara tiba-tiba ya. Secara cepat gitu loh. Nah, itulah gambaran Egg of One ya.
Jadi keadaannya saat ini dia ini gak kayak udah pasrah teman-teman. Memang uangnya lagi berlebih gitu ya, uangnya lagi banyak, tapi suatu sisi dia nggak tenang. Nggak tenang kenapa? Di cintanya atau di hubungannya lagi nggak nyaman. Ada fase yang lagi nggak enak loh, itu loh maksudnya. Ya. Berikutnya keluarlah kartu Ten of One ya. Ten of One atau 10 tongkat adalah gambaran beban berat ya, banyak masalah, problem, overload. Dia ini agak kesulitan menghadapi saat ini juga keadaannya lagi penuh masalah. Ya itu tadi permasalahan di cintanya teman-teman. Di sini identik ke percintaan. Kalau di segi keuangan dia lagi lancar nih, berlebih uangnya, ada Wheel of Fortune. Tapi kalau di segi hubungan dia lagi banyak masalah. Si dia ini lagi berantem, ya lagi ribut, lagi cekcok sama pasangannya dia. Ya, juga ini terjadi secara tiba-tiba loh, cepet banget. Nah, digandeng lagi sama Ten of One. Ini adalah gambaran 10 tongkat tadi, beban berat, overload. Jadi si dia ini kenanya di mental teman-teman. Kita kalau banyak uang, kalau hati nggak happy, nggak bahagia, apa gunanya teman-teman? Kayak nggak ada rasa tuh uang gitu loh. Ya bingung ya kan? Di sini kenanya di hati teman-teman, hati dan mental dia. Ya dia disakiti oleh pasangan, ini mungkin karma untuk dia yang sering menyakiti orang. Ya itu bisa terjadi loh teman-teman. Maka itu kita itu hati-hati sebelum kita melakukan perbuatan, ya harus berpikir dulu sebelum bertindak. Oke, nih ujung-ujungnya ada gambaran perceraian atau Five of Cup. Perceraian, rusaknya hubungan, putus ya, berpisah, ini masuk Five of Cup ya. Jadi dia saat ini larinya ke Five of Cup ya. Kisah percintaannya tadi ya ada gambaran Five of Cup juga. Jadi kalau kita lihat keadaannya saat ini ya, dari segi uang oke, mungkin dia parlente, uangnya banyak ya kan, tapi segi cinta dia nggak bisa bohong. Lagi ada masalah, bahkan akan berujung ke arah perceraian, berujung ke arah perpisahan ya. Jadi ini keadaan dia nih guys, sudah kelihatan banget. Nih disambung lagi dengan Six of One. Di sini dia gambarannya sabar, hanya bisa sabar guys. Dia hanya bisa sabar, dia hanya bisa pasrah ya. Ini gambaran orang kayak ya udahlah gitu loh. Hanya bisa kayak melemah. Mungkin inilah pembalasan buat dia. Mungkin sebelum ini kejadiannya di kamu, dia membuat kamu kayak gini, kamu sampai kayak pasrah sama si dia. Inilah pembalasannya, paket komplit gitu loh. Emang kejadian sama si dia. Saat ini dia yang pasrah sama pasangannya yang baru ini. Ya, dia diselingkuhi, dia dibohongi, ya. Walaupun dia lagi banyak uang, lagi ada uang berlebih, di sini kayak nggak ada rasa, dia kayak nggak menikmati teman-teman. Bukan nggak ada rasa ya, tapi ke arah nggak menikmati lah. Ya nggak ada happy, bahagia itu nggak ada teman-teman. Karena di sini dia udah kena di hatinya, di mentalnya, perasaannya. Orang kalau udah kena perasaan tuh susah, ya udah terkena di hatinya susah gitu loh. Kita sambung lagi ya dengan kartu angel. Sebentar kita clarify dengan kartu angelnya si dia. Kita lihat lagi keadaan si dia ini ya. Dari tarot udah kelihatan ya. Coba kita tarik kartu angel. Oke. Bentar ya, saya tarik dulu. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai lagi. Berikutnya ada gambaran messenger of thoughts ya, ini kata angelnya dia. Di sini ada topik yang baru, ada hal yang baru ya. Di sini ada gambaran isu yang baru yang muncul. Selain uang, selain di percintaannya, ternyata timbul lagi permasalahan yang baru. Jadi kalau keadaannya saat ini, kalau kita lihat ya, keadaan dia saat ini ya, yang udah berpisah dari kamu ya, dia lagi banyak problem, lagi banyak masalah ya, banyak masalah baik dengan pasangan dia yang saat ini ya. Ini juga ada timbul permasalahan baru lagi, ini kayaknya dengan keluarganya juga. Di keluarga ada juga lagi cekcok, lagi ribut ya, ada gambaran messenger of thoughts. Kita lanjut berikutnya. Ada gambaran helper of action ya. Nah, ini adalah gambaran nih, dia nggak ada planning teman-teman ya. Di sini dipesan sama angelnya, dalam melakukan segala sesuatu itu harus ada planning, harus ada plan atau ada rencana. Nah dia mungkin karena orangnya ini apa ya, malas berpikir ya, kurang mau ya, yang agak capek gitu, yang maunya yang enak aja. Jadi di sini dia mencari jalan-jalan pintas, yang mana itu ya itu tadi nggak pikir panjang ya. Efeknya sekarang teman-teman baru kerasa sama dia ya. Masalah-masalah ini muncul karena dia sering mencari yang pintas-pintas. Nah setelah kejadian ini baru dia menjadi spiritual teacher atau the hermit ya, baru dia mulai berdoa, baru dia mulai tersadar.
baru dia mulai kayak bertobat. Di sini dia kayak menyalahkan banyak hal gitu loh. Kenapa sih aku terjadi kayak gini? Kenapa sih aku dicoba kayak gini? Padahal tanpa disadari dia sering melakukan ini ke orang gitu loh. Inilah pembalasan buat dia. Tapi dia bingung kayak, kok kenapa sih aku kayak gini. Dia kayak nggak merasa bersalah gitu loh. Dia kayak nggak merasa bersalah, dia nggak merasa kayak dia yang melakukan ini. Ya, kita lanjut lagi. Nih organization, ya. Nih akhirnya dia setelah kejadian ini baru mulai planning, udah telat gitu loh. Udah hujan, udah basah baru pakai payung gitu. Udah terlambat sih sebenarnya. Tapi adalah perubahan untuk dia gitu kan. Jadi dia baru mulai mau planning. Kalau udah melakukan sesuatu itu dia mikir-mikir dulu, udah mulai apalah ya. Mulai ada timbul lah rasa kedewasaan di si dia ini. Ya. Terakhir ada gambaran open your heart atau membuka hati. Nah, setelah terjadi ini, setelah dia setelah diselingkuhi, setelah banyak kejadian, banyak ini permasalahan, dia baru sadar, baru terbuka hatinya. Oh, ternyata selama ini aku salah. Selama ini aku sering berbuat jahat, ya aku berbuat yang tidak baik. Baru dia tersadar. Terkadang manusia emang gitu, guys, ya. Setelah dilanda masalah, setelah terkena problem, baru dia tersadar. Ya saat waktu masa senang, masa apa dia lupa. Dia nggak ingat, ya kan? Udah sulit aja baru ingat gitu loh. Ya, inilah keadaan si dia yang saat ini sudah nggak bersama kamu. Udah kelihatan ya, dia kalau di segi keuangan lagi lancar lah, keuangannya berlebih malah. Tapi di segi hubungan dia udah punya pasangan, tapi nih mengarah ke perceraian atau berpisah karena dia diselingkuhi, ya. Inilah mungkin pembalasan paket komplit yang saya bilang tadi. Dia sering mengkhianati orang, dia sering mempermainkan orang, dia akhirnya dipermainkan. Tuh, hukum karma itu berlaku, bos, ya. Nih, jadi banyak masalah, banyak problem, jadi beban mental sama dia, jadi beban juga sama si dia, ya. Dia di saat ini hanya bisa pasrah. Selagi-lagi pasrah gini datang lagi permasalahan dari Messenger of Thought tadi kan. Ada kabar, ada pesan, baru dia teringat, barulah dia balik doa, baru gini udah kejadian. Baru dia planning gitu loh. Baru dia tersadar. Nah, baru dia sadar kalau dia ini salah. Ya inilah gambarannya ya teman-teman, ya sampai sini aja. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri, akhir kata salam dari Mas Do. Dadah semua, dadah teman-teman, dah.